Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Bagi jemaat Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita beri kesempatan kembali dalam ibadah raya yang walaupun mungkin pada saat ini kita melaksanakan ibadah hanya di rumah masing-masing, tapi kita sangat yakin bahwa 2-3 orang berkumpul dengan sehati, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Saudara terkasih, kami sangat yakin bahwa pujian yang kita naikkan tadi adalah pujian yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa pertolongan Tuhan sangat ajaib dalam kehidupan kita. Dan keajaibannya lah yang membuat kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa sukar yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, sebagai tanda bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Tetapi bersama pertolongannya, kita akan mampu dan sanggup menghadapinya. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan sebelum kami bertemu dengan Engkau dengan firman-Mu. Kami sadari bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Di dalam firman-Mu ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Untuk itu, mohon belas kasihan-Mu untuk terus mengutus Roh Kudus, sehingga kami dipimpin dan bahkan ditolong untuk memahami dan mengerti firman-Mu, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kami masih tetap menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun perayaan Paskah sudah kita lewati, namun gaungnya tetap kita akan rasakan setiap saat. Kebangkitannya merupakan pembuktian kemenangan atas maut yang Allah nyatakan lewat putranya Yesus Kristus. Kami akan sampaikan bagaimana kebangkitan itu akan bermakna dan berpengaruh dalam setiap kehidupan orang yang mempercayainya. Dan biarlah kebangkitan Yesus juga mampu membangkitkan semangat kita untuk memberi diri kita bagi Dia dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam pelayanan kita. Nah, saudara terkasih, dimanapun saudara berada pada saat ini, riwayat hidup Yesus tidak berakhir pada saat kematiannya. Hari Jumat Agung disusul oleh hari Paskah. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit pula dari antara orang mati. Nah, kisah itulah ternyata bahwa kematian Kristus menjadi kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas iblis. Dan oleh kebangkitannya dinyatakan bahwa Yesus itu Kristus, Anak Allah dan Tuhan kita, dalam Roma 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Bahkan harapan kita tentang masa depan juga semata-mata berdasar pada kebangkitan Yesus, dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nah, saudara terkasih, menurut kesaksian Alkitab, Yesus tidak dibangkitkan dari kematian semu. Ia benar-benar telah mati dan Dia bangkit. Bukan rohnya saja, tetapi dapat dilihat sebagaimana manusia yang bertubuh. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang dengan jelas dikemukakan dalam Alkitab. Yang pertama, Dia yang telah bangkit itu benar-benar manusia bernama Yesus, orang Nazaret. Para rasul sudah melihat bekas-bekas paku, bahkan melihat Dia makan, dalam Lukas 24 ayat 36-43. Tetapi kedua, ada juga perbedaan antara rupa manusia Yesus dahulu dengan Dia yang sudah bangkit, dalam Markus 16 ayat 12. Ada diceritakan bahwa Dia yang telah bangkit itu masuk ke dalam rumah yang pintunya terkunci, dalam Yohanes 20 ayat 19. Rasul Paulus berkata tentang sebuah tubuh rohani dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Tetapi orang yang ingin tahu sampai mengerti segala-galanya
mereka disebutkannya orang bodoh dalam ayat 36. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, sebab itu baiklah kita arahkan perhatian kita kepada soal praktis. Apakah faedah kebangkitan Kristus untuk kita? Nah, yang pertama, kita beroleh pengampunan dosa dan menjadi orang yang benar di hadapan Allah berdasarkan kemenangan yang diperjuangkan Kristus sebagai pengganti kita dalam Roma 4 ayat 25 dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Yang kedua, oleh karena manusia lama itu sudah disalibkan bersama Kristus, maka dalam hidup itu kita dibangkitkan untuk memulai satu kehidupan yang baru. Dalam Roma 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang ketiga, oleh karena Yesus adalah manusia pertama yang sudah dibangkitkan, maka kita pun menanti-nantikan kebangkitan kita juga pada waktu kemenangannya akan dinyatakan kelak dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Nah, saudara terkasih, jadi jelas bahwa Injil dapat juga disebut Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Andai kata ia tidak benar-benar dibangkitkan, maka pemberitaan gereja hanyalah omong kosong belaka, dan kepercayaan kita tidak ada isinya. Kita masih tetap takluk kepada dosa dan tetap menjadi warga negara kerajaan maut dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Tetapi Kristus telah bangkit. Dialah Tuhan yang hidup kini dan untuk selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat 20. Syukurlah bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan, yakni dengan perantaraan Yesus Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Nah, saudara terkasih, dimanapun saudara berada pada saat ini, kekristenan memahami Paskah sebagai perayaan dan peringatan kebangkitan Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus atau Paskah tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kematiannya dalam Jumat Agung, baik secara historikal maupun teologikal. Untuk mencapai tujuan penyelamatan, maka signifikansi peristiwa yang satu hanya bisa dipahami dalam korelasi dengan peristiwa lainnya. Nah, Paulus menegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu, apakah arti dari kebangkitan Kristus bagi kita? Saya terkasih, arti kebangkitan Kristus ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Nah, yang pertama, konfirmasi kebenaran pernyataannya dan kebenaran prediksi kitab suci. Yang kedua, bukti keilahiannya. Yang ketiga, verifikasi korbannya yang sempurna dan diterima oleh Bapa. Yang keempat adalah transformasi bagi manusia. Yang kelima adalah fondasi dari kekristenan. Dan yang keenam adalah memberi dampak pada kekekalan dan kekinian kita. Nah, saudara, pada saat ini khusus kami menyoroti yaitu kebangkitan Kristus sebagai peristiwa transformatif yang dihubungkan dengan kehidupan orang percaya. Kata transformasi berasal dari dua kata, yaitu trans dan form. Trans berarti dari sisi satu ke sisi lain atau melampaui, sedangkan form berarti bentuk atau rupa. Jadi transformasi berarti perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan dalam bungkus luar saja. Jadi pada dasarnya transformasi berarti perubahan. Nah, saudara terkasih, Rasul Paulus menghubungkan kebangkitan Kristus dengan kehidupan baru
yang dialami orang percaya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru, dalam Roma 6 ayat yang keempat. Nah, secara judikal, orang yang telah mengalami hidup baru telah mengalami perubahan atau transformasi status atau posisi dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Allah menjadi anak Allah, dari kematian kekal mendapat hidup yang kekal, dari orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati, dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang hidup dan benar. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, hidup baru merupakan satu perubahan radikal. Satu perubahan pada akar natur kita, yaitu pemberian kehidupan rohani yang baru. Pada dasarnya, manusia telah mati secara rohani dan tidak mungkin dapat bekerja sama dengan Allah untuk menghidupkan dirinya sendiri. Karena itu, pemberian hidup baru merupakan tindakan Allah dalam Kristus melalui karya Roh Kudus, dan manusia hanya menerimanya. Nah, Paulus mengatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, dalam Efesus 2 ayat yang ke-5. Nah, di sini kata kerja menghidupkan memakai bentuk aorist tense yang berarti tindakan yang seketika atau sekejap. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, pemberian hidup baru ini mempengaruhi seluruh keberadaan kepribadian, yaitu pikiran, hati, kehendak, emosi. Nah, Alkitab menyebutkan sebagai pemberian hati yang baru dalam Yehezkel 36 ayat yang ke-26. Nah, hati menurut Alkitab adalah inti rohani dari satu pribadi, pusat dari seluruh aktivitas, sumber yang darinya mengalir semua pengalaman mental dan spiritual, berpikir, merasakan, menghendaki, mempercayai, dan sebagainya. Bandingkan dalam Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Pemberian hidup baru menghasilkan hati atau kardia dan pikiran atau nous yang diubahkan, yang memimpin kepada karakter yang diubahkan, dan kemudian menghasilkan hidup yang diubahkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, kata nous adalah berasal dari kata Yunani yang digunakan dalam Roma 12 ayat 2, berarti akal budi atau pikiran. Nah, pembaharuan nous adalah syarat untuk bisa mengenal dan melakukan kehendak Allah. Apa yang diyakini oleh pikiran atau nous akan mempengaruhi perilaku, behavior seseorang dalam Roma 14 ayat 1 sampai dengan 8. Pembaharuan akal budi atau nous akan menghasilkan perubahan perilaku, yaitu behavior transformation. Nah, yang dimaksudkan dengan perilaku atau behavior adalah karakter, sikap, perbuatan, atau tindakan seseorang yang dapat dilihat, dapat diamati, dan dapat diukur. Jadi perubahan perilaku akan teraktualisasi dalam sikap, tindakan, dan perubahan karena telah mengalami pembaharuan dari nous. Dalam Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat 32. Nah, saudara terkasih, hidup baru yang diberikan kepada orang percaya bersifat kekal. Frase Yunani beroleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16. Kata eke berarti mempunyai atau memiliki. Kata zion berasal dari kata joy, berarti hidup yang baru atau hidup yang telah diperbaharui. Jadi Allah memberikan atau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan hidup kekal kepada manusia sebagai kontras dari kebinasaan.
Saudara terkasih, dimanapun berada, bagaimanakah seharusnya respon kita terhadap kasih Allah? Nah, pertama, menerima kasih karunia itu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Kisah 4 ayat 12. Nah, satu-satunya jalan supaya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jalan untuk selamat begitu sederhana dan mudah, yaitu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, cara itu disebut sebagai kesederhanaan yang terbesar. Nah, kedua, hidup bagi Kristus dengan melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur untuk apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, salah satu cara kita diminta untuk memberi respon terhadap kasih karunia Allah adalah dengan melakukan pekerjaan baik. Pernyataan klasik tentang keselamatan hanya karena kasih karunia oleh iman. Tetapi saya terkasih, kita harus yakin bahwa iman kita di dalam Dia akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk itu saya terkasih, biarlah kita senantiasa mau digerakkan oleh Dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tentunya Allah sudah mempersiapkan kita untuk melakukannya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Frase Yunani pekerjaan baik dalam ayat ini adalah ergois, agatois. Nah, diterjemahkan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kata agatois berasal dari kata agatos, yaitu kata biasa yang digunakan untuk menerangkan gagasan yang baik sebagai kualitas jasmani atau moral. Nah, kata ini dapat berarti baik, mulia, patut, yang terhormat, dan mengagumkan. Nah, untuk itu saya terkasih, kita sangat yakin bahwa kita akan mampu digerakkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita. Kenyataan kebangkitan Yesus adalah kenyataan bahwa kita mampu mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga Yesus yang sudah bangkit itu dapat juga dirasakan oleh orang-orang lain, sehingga mereka dapat bangkit, merasakan kebangkitan dari kebangkitan yang sudah kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apa arti pentingnya kebangkitan itu bagi kita? Saudara terkasih, tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak mungkin muncul. Murid-muridnya hanyalah simbol kekalahan dan kehancuran. Mungkin mereka akan mengingat Yesus sebagai guru terkasih mereka, dan penyaliban hanya akan melenyapkan harapan akan Mesias. Salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir karir daripada Yesus. Kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-muridnya bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, jika ditanya, mengapa kebangkitan Yesus disebut sebagai bukti dirinya adalah anak Allah? Nah, yang pertama, Dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Nah, ini tidak bertentangan dengan pasal lain menyatakan Yesus dibangkitkan oleh kuasa Bapa, karena Bapa dan Anak bekerja bersama-sama. Seperti halnya penciptaan,
Tiga pribadi Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama secara harmonis. Yang kedua, secara jelas Yesus telah menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah. Kebangkitannya dari kematian merupakan meterai atau persetujuan dari Allah Bapa akan kebenaran pernyataannya. Jika Allah tidak menyetujui pernyataan Yesus sebagai Anak Allah, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus dari kematian. Kenyataannya, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Seolah Allah Bapa mengatakan, "Engkaulah anakku. Hari ini aku menegaskan sejelas-jelasnya." Nah, khotbah Petrus saat hari Pentakosta juga berdasar kepada kebangkitan Kristus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40. Tidak sekedar tema khotbah, tetapi menekankan pentingnya kebangkitan. Nah, kalau ajaran kebangkitan dihilangkan, maka semua ajaran kekristenan akan hilang. Nah, untuk itu saudara, kita harus pahami kebangkitan merupakan yang pertama penjelasan kematian Yesus. Yang kedua, penggenapan nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias. Yang ketiga, sumber kesaksian murid-murid. Yang keempat, alasan pencurahan Roh Kudus. Dan yang kelima, menegaskan posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja. Nah, sungguh jelas tanpa kebangkitan, posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja tidak akan terjelaskan. Tanpa kebangkitan, pencurahan Roh Kudus akan meninggalkan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa kebangkitan, sumber kesaksian dari murid-murid akan hilang. Nah, saudara, jelas bahwa kebangkitan adalah penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang akan bangkit. Dalam Mazmur 16 ayat 10, bahwa Dia berkata tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jelas bahwa khotbah pertama kekristenan berdasar kepada Yesus yang telah dibangkitkan. Nah, perjanjian baru bergaung pada fakta kebangkitan Yesus. Injil-Injil mencatat pernyataan Yesus bahwa Ia akan dikhianati, dibunuh, dan bangkit lagi. Mereka menyaksikan bahwa kubur telah kosong dan Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti yang telah dikatakannya. Nah, Kisah Para Rasul mencatat kebangkitan Kristus sebagai fakta dan membuatnya menjadi pusat pengajaran. Surat-surat dalam Perjanjian Baru dan Kitab Wahyu menjadi tak berarti tanpa kebangkitan Yesus. Kebangkitan diterima baik oleh keempat Injil yang terpisah. Sejarah kekristenan mula-mula dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat dari Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas, dan surat Ibrani. Nah, ada banyak kesaksian yang dapat dipercaya. Dan karena Perjanjian Baru adalah kesaksian sejarah yang dapat dipercaya, maka kebangkitan Kristus adalah fakta objektif yang dapat dipercaya. Nah, sejak awal, kekristenan mula-mula secara bersama-sama memberikan kesaksian mengenai kebangkitan Kristus. Ini merupakan dasar pengajaran dan iman gereja dan telah masuk ke dalam literatur Perjanjian Baru. Nah, jika semua pasal yang berhubungan dengan kebangkitan dihilangkan, maka akan didapatkan Perjanjian Baru yang kacau, yang tidak dapat dijelaskan. Kebangkitan secara kuat masuk ke dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Ini muncul dalam kubur, lukisan-lukisan dinding, muncul di dalam himne, dan menjadi tema yang kuat dalam penulisan-penulisan pembelaan iman Kristen pada 4 abad pertama. Nah, jika kebangkitan bukan peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap tidak dikalahkan. Kematian Kristus menjadi tidak ada artinya, dan umat yang percaya kepadanya tetap mati dalam dosa. Keadaannya akan tidak berbeda dengan sebelum mendengar namanya. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, sulit untuk menggambarkan depresi yang hebat akibat penyaliban Yesus yang dialami para murid. Mereka tidak memiliki konsep bahwa kebangkitan lebih berarti daripada kematian. Mereka berpikir bahwa Mesias akan memerintah selama-lamanya. Yohanes 12 ayat 34. Tanpa percaya kepada kebangkitan Yesus, tidak mungkin para murid percaya kepada Yesus yang hanya mati saja.
saudara terkasih, kebangkitan mengubah bencana menjadi kemenangan. Karena Tuhan telah membangkitkan Yesus, maka Yesus secara tegas dinyatakan sebagai Mesias. Dengan demikian makna penyaliban. Oleh karena kebangkitan, kematian yang memalukan itu berubah menjadi kematian yang berperan dalam penyelamatan umat manusia. Tanpa kebangkitan, maka kematian Yesus hanyalah kutukan Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan, maka kematian Yesus sekarang dilihat sebagai satu peristiwa di mana pengampunan dosa umat manusia sudah terjadi. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidak pernah terjadi. Para murid hanya melihat Yesus sebagai guru yang baik dan tidak akan pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kebangkitan adalah fakta penting, karena kebangkitan menggenapkan keselamatan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan sebagai akibatnya menyelamatkan kita dari kematian. Kebangkitan juga membuat perbedaan yang tajam antara Yesus dengan semua pendiri agama. Tulang-tulang dari semua pendiri agama selain Yesus masih berada di bumi, tetapi kubur Yesus kosong. Dampak dari kebangkitan besar, hidup menjadi memiliki harapan. Kehidupan lebih berkuasa daripada kematian. Kehidupan pada akhirnya menang. Tuhan telah menyentuh kita di sini. Tuhan telah mengalahkan kematian, musuh terakhir kita. Kebangkitan telah mengubah hidup para murid sebelum dan sesudah kebangkitan. Sebelum melihat kebangkitan, mereka lari, menyangkal gurunya. Mereka berkumpul dan bersembunyi dalam ketakutan dan kebingungan. Setelah melihat kebangkitan, mereka diubah dari ketakutan menjadi rasul yang berani dan percaya diri, menjadi penginjil yang mempengaruhi dunia, bersedia mati martir dan bersukacita sebagai utusan Kristus. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, kepada siapakah saudara mempercayakan hidup Anda? Apakah yang Anda percaya mempunyai kuasa kebangkitan? Apakah yang Anda percaya mempunyai kuasa terhadap kematian? Nah, jika Anda belum mempercayai Yesus, percayakan hidup Anda sekarang juga kepadanya, yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Jika Anda mau percaya kepada Yesus, kematian bukan hal yang menakutkan bagi Anda lagi. Dan kebangkitan maupun hidup yang kekal akan kita terima. Nah, untuk itu saudara terkasih, kebangkitan Kristus tujuannya adalah untuk kemenangan orang percaya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, sampai hari ini ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Dengan kata lain, mereka masih menjalani hari-hari dengan kepala yang tertunduk, tanda kekalahan. Kita tetap saja menjadi orang Kristen yang berjalan terseok-seok dengan beban berat di pundak. Nah, perjalanan kita dipenuhi oleh kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan harapan yang hilang. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita semakin menenggelamkan kita dalam keterpurukan. Lebih parah lagi, kita memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, dalam keputusasaan kita terus bertanya dalam hati kita, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dalam Markus 16 ayat 3. Nah, batu adalah gambaran dari masalah dan tantangan dalam kehidupan ini. Namun perhatikan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 15. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah fakta, bukan omong kosong atau sekadar gosip murahan. Namun hal ini tidak disadari oleh murid-muridnya sampai-sampai mereka berkata kepada Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Lukas 24 ayat 18. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat,
kita pun seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak memperdulikan kita. Salah besar. Tindakan Tuhan Yesus mendekati muridnya yang sedang galau adalah bukti bahwa dia begitu mengasihi dan memperdulikan hidup mereka. Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apabila Ia berjanji, pasti akan ditepati. Nah, saudara terkasih, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak ada yang perkara yang mustahil bagi orang-orang percaya. Inilah renungan firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Biarlah kuasa kebangkitannya memampukan kita, mampu juga bangkit menghadapi setiap masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin bahwa kebangkitan-Mu akan membawa kebangkitan juga bagi setiap kami yang percaya. Kami sangat yakin apapun masalah persoalan yang sedang kami hadapi, penyakit kami, atau hal-hal lain yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, maka kalau Engkau sudah bangkit, maka kami sangat yakin juga kami akan bangkit menghadapinya. Sampai pada akhirnya kami akan mengalami kemenangan. Khususnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana banyak bangsa, banyak negara, bahkan termasuk negara kami Indonesia, menghadapi ancaman virus corona. Kami sangat yakin kuasa kebangkitan-Mu akan membuat kami tetap yakin bahwa penyakit ini adalah penyakit yang mampu kami kalahkan di dalam iman kami, kepercayaan kami kepada Yesus. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu terus ada dalam kehidupan kami, menggerakkan kami untuk melakukan apapun yang terbaik, sebagai wujud bentuk bahwa firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa mendengarkan firman-Mu, atau pada saat ini tidak bisa beribadah. Biarlah Engkau menolong mereka, memimpin mereka, yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan Engkau selesaikan, bahkan yang bimbang pertetapkan hati mereka, yang undur dari Engkau tarik dengan cara dan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat yakin Engkau akan menolong dan memberikan jalan keluar untuk setiap kami. Pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan. Yang terbaik Engkau akan sediakan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah menyediakan tempat untuk kami memuji nama-Mu. Berkati senantiasa. Berkati negara kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, khususnya dalam menghadapi ancaman dari virus corona yang mengakibatkan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan. Kami sangat yakin Engkau akan memberikan jalan keluar bagi negara kami dan para pemimpin kami dengan mengambil kebijakan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sangat yakin melalui masalah ini akan banyak orang datang kepadamu, bertekuk lutut kepadamu, mengaku Engkau adalah Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Oleh kuasa kebangkitan-Mu boleh nyata juga di dalam negara kami. Terima kasih Tuhan. Para medis kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka adalah garda terdepan untuk mengenangani dari pasien-pasien yang sedang terinfeksi. Urapi mereka Tuhan. Urapi makanan, minuman, obat-obatan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dalam setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan sepanjang hari dan sepanjang minggu yang kami akan lewati ke depan. Bersama-Mu kami akan kuat. Bersama-Mu kami akan menang. Bersama-Mu kami akan sembuh. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima janji-Mu. Kami terima kemenangan. Kami terima kebangkitan-Mu dengan penucapan syukur. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua.